Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Safia Rahma. Saya mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai RKAK saya untuk memenuhi persyaratan magang 1 di SMPN 2 Pademangan tentang pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan. Dalam administrasi pengelolaan pendidikan, salah satu yang saya pilih adalah pengelolaan administrasi persuratan dan juga kearsipan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dari pengelolaan administrasi persuratan dan juga kearsipan. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persyaratan Dinas Lingkungan Kementerian Agama Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam pengelolaan persuratan dan juga kearsipan ini, saya mengambil kegiatan yaitu yang berjudul pengelolaan surat keluar dan juga surat masuk. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai surat masuk dan juga surat keluar. Seperti yang kita ketahui bahwa surat keluar merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi. Nah, sedangkan surat masuk merupakan surat yang diterima oleh instansi. Nah, pada kegiatan ini dikelola oleh bidangnya masing-masing atau bisa dipusatkan pada bagian ekspedisi dan lain sebagainya. Nah, pada kegiatan surat menyurat ini harus dikelola dan ditata maupun diarsipkan dengan baik. Maksud dan tujuan kegiatan tersebut yaitu seperti yang kita ketahui bahwa surat keluar dan juga surat masuk ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi instansi. Nah, fungsi dari kegiatan surat keluar dan surat masuk ini merupakan untuk mempermudah pekerjaan yang ada di kantor atau instansi tersebut. Nah, kegiatan surat masuk dan juga surat keluar ini merupakan sebagai alat pengingat atau alat bukti historis. Mengenai indikator keluaran dari administrasi persuratan dan juga kearsipan ini, diharapkan dengan adanya pengelolaan surat keluar dan juga surat masuk ini dapat dikelola dengan baik. Nah, surat masuk akan disimpan dan dikelola dengan baik sehingga mudah ditemukan apabila kita membutuhkannya. Seringkali kan terdapat surat keluar yang sifatnya rahasia. Dengan pengelolaan tersebut, kita dapat menjaga kerahasiaan surat tersebut. Mengenai pelaksanaan kegiatan yaitu seperti metode pelaksanaan dan tahapan kegiatan. Nah, di sini dengan adanya pencatatan administrasi persuratan dan juga kearsipan seperti pencatatan surat keluar, pemberian nomor, dan tugas yang lainnya seperti membuat surat MGMP dan sebagainya. Nah, itu diharapkan dapat mempermudah petugas administrasi dalam mengelola surat keluar dan juga surat masuk. Pertama adalah penerimaan. Nah, dalam penerimaan ini seperti mengumpulkan dan menghitung jumlah surat yang masuk, lalu meneliti ketepatan alamat si pengirim surat, menggolongkan surat sesuai dengan urgensi penyelesaiannya, dan menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa surat sudah diterima. Lalu tahapan selanjutnya adalah penyortiran. Nah, penyortiran ini dapat dilakukan berdasarkan atas golongan surat biasa, rutin, dan juga rahasia. Penyortiran adalah kegiatan memisah-misahkan surat untuk pengelolaan lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah pencatatan surat. Nah, setelah surat dicatat dan distempel serta memeriksa ketetapan jenis ataupun jumlah lampiran yang harus diterima, maka langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan. Lalu yang selanjutnya adalah mengagendakan surat masuk. Lalu mengenai tahapan pengelolaan surat keluar, yang pertama adalah pembuatan konsep surat, yaitu disusun sesuai bentuk surat yang benar atau yang dikehendaki oleh pimpinan.
Yang kedua adalah pengetikan. Apabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh kode atau nomor surat, diserahkan kepada unit pengelola. Kemudian kepala unit pengelola harus tekun dan teliti mengeklik hasil pengetikan konsep surat sehingga konsep surat itu menjadi bentuk surat. Lalu yang ketiga adalah mengetik surat dalam bentuk akhir. Konsep yang telah disetujui pimpinan kemudian diketik dalam bentuk akhir pada kertas berkepala surat atau kop surat. Yang selanjutnya adalah penandatanganan. Net surat itu kemudian disampaikan kepada pimpinan atau yang berwenang untuk menandatangani surat tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di SMPN 2 Katembangan. Untuk pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh saya sendiri, Ananda Safia Rahman, dan tenaga kependidikan, administrasi persuratan, dan juga kearsipan. Nah, untuk penanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah pengelola administrasi persuratan dan juga kearsipan, dan Bapak Ibnu Subdivyo SPD selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Katembangan. Kegiatan yang saya lakukan di SMPN 2 Katembangan, yang pertama, minggu pertama ini saya diperkenalkan mengenai apa sih administrasi persuratan dan juga kearsipan itu. Lalu minggu yang kedua itu saya melakukan observasi. Nah, di situ saya diperlihatkan bagaimana mencatat surat keluar, bagaimana cara mengarsipkan surat, pemberian nomor surat, dan lain sebagainya. Pada minggu ketiga saya melakukan observasi mengenai persuratan dan juga kearsipan. Lalu ada tugas tambahan yang lainnya seperti membuat surat MGMP. Lalu pada minggu berikutnya saya mendapatkan tugas tambahan. Anggaran dana yang didapat dari administrasi persuratan dan juga kearsipan ini memang tidak digambarkan secara jelas, namun dalam anggaran dana dari persuratan dan juga kearsipan ini diperoleh dari dana BOS. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah